Hope membuka sebuah wadah baru bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa. Bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya percaya pagi ini kita punya sukacita yang luar biasa. Amin. Saya mau ajak teman-teman di rumah, saudara-saudara kita mau hari ini mau praise and worship buat Tuhan. Kita mau seru-seruan buat Tuhan. Saya mau bilang hanya satu nama, Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Yes. Biar namamu yang ditinggikan Tuhan. Boleh tepuk tangan di rumah teman-teman. Kita bebaskan ekspresi kita. Haleluya. Harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan kami Tuhan, iman berikan ku kekuatan untuk menjadi, untuk melakukan perkara yang bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti semua katakan tinggi, namamu dipuji, hormat
mulia. Sorak Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau takkan memberikan kami percobaan di luar batas kami, Tuhan. Kami mau katakan, takkan berikan ku pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan kami, Kau yang berikan ku semakin serupa dengan gambaran bersama, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang tinggi nama-Mu Tuhan, nama-Mu dipuji, hormat. Kami mau sorak buat-Mu Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, tinggi, tinggi nama-Mu, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Berikan sorak-sorai-Mu teman-teman, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama boleh tepuk tangan buat Tuhan. Kita bebaskan ekspresi kita minggu ini. Oh, haleluya Tuhan. Kami mau bilang hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Hanya satu-satunya Engkau Tuhan. Dengan iman kami mau bilang Kau Tuhan, tinggi nama-Mu dipuji. Sama-sama dengan iman katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, sorak, amin, dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali katakan, tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala pujian kami berikan segala sembah kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami datang, kami bawa hati setiap kami bawa jiwa setiap kami, semua pengharapan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, satu harapan kami hari ini, kami masih boleh ketemu sama Engkau. Kami masih boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami minta Engkau jamah kami minta Engkau temui setiap kami hari ini ya Tuhan. Satu kata lagi ya Tuhan, kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu adalah kuasa yang paling besar ya Tuhan. Kau selalu menopang hidup kami ya Tuhan. Kau selalu ada buat setiap kami ya Tuhan. Jesus. We worship you. We worship you. We worship you.
Sama-sama kita katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sama-sama kita ulang lagu dari hanya Kau. Bersamaku yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan dengan iman-Mu, sungguh kami berserah, sungguh kami percaya ya Tuhan. Sungguh katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih, yes. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku, Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat pulihkan hidupku. Sembah Dia, sembah Dia. Kuasa-Mu yang terlebih besar, terlebih besar. Kau yang mulia, Kau yang terhebat, tiada yang lain selain-Mu. Ya karaya rola barala bayasi, ya karaya rola barala barala bayasi, ya karaya rola barala 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 barala. Kemuliaan sembah-Mu, angkat pujian-Mu. Ya karaya rola barala 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 barala. Kami undang Engkau hadir ya Tuhan, penuhi setiap kami. Ya karaya rola barala 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 barala.
Rajaku, Tuhanku, Juru Selamatku, hanya Engkau. Kuasa-Mu terlebih, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tiada yang dapat melawan. Tuhanku terlebih Kau yang terbesar, besar. karena Kau yang terbesar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi kuasa-Mu, kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Ini perkataan iman kami ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Sungguh kami percaya akan itu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Menolong kami ya menolong Tuhan. hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat Bapa, tak pernah terlambat Tuhan, kasih-Mu, dan kami percaya kasih-Mu tak pernah terlambat ya Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna, sebab kami percaya padamu. Terima kasih Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, biar kami rasakan tempat ini seperti di surga Tuhan. Biar kami rasakan seperti ada Engkau di tempat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Pelan-pelan atmosfer Tuhan berubah, biar saudara-saudara yang di rumah merasakan kasih-Nya. Biar saudara-saudara yang di rumah merasakan. Atmosfer Tuhan berubah. Kami percaya. Oh, the atmosphere is changing now. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. There the Spirit, there the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. Amen. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. There the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surround us. You're the reason. You're the reason we came to encounter your love. Your love
atmosphere is changing now for the Spirit of the Lord. Amen, amen, oh. The evidence is all around that Spirit, Lord. For the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now for the Spirit, Lord. For the Spirit of the Lord. Kami percaya Tuhan. The evidence is all. Yes, there is Spirit of the Lord. There is Spirit of the Lord is here, Lord. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surround us. You're the reason we came. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surround us. You're the reason. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround us. Oh. Atmosphere is changing now, Lord. You are here, Lord. You are here, Lord. Oh, Spirit of God. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your kerajaan datang Tuhan. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your kingdom come, your will be done here as in heaven. Here as in heaven. The atmosphere is changing now, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Semuanya, saya bebasin kalian untuk menyembah Tuhan. Saya bebasin kalian untuk bermazmur. Mari kita lepaskan semuanya. Sama-sama rasakan miracle. A miracle can happen now for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around.
The Spirit of the Lord is here. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bisa bangun pagi untuk beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, satu hari lagi kami dipertemukan dengan Kau Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, biar Kau yang pakai bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, biar Kau yang melawat kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kembali kita bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap sama, baik ibadah secara online maupun offline atau dalam gereja. Saya percaya Tuhan tetap hadir, karena Tuhan melihat hati-hati yang rindu. Dan ketika Tuhan melihat hati yang rindu, maka Tuhan hadir memuaskan setiap kita. Oke Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada suatu cerita Bapak Ibu. Suatu ketika dalam masa PSBB ini, ada orang tuanya, orang tua mempunyai seorang anak, kira-kira umur 4-5 tahun. Ya, anak ini diungsikanlah, seperti itu dikatakan, ke rumah omanya di pegunungan. Ya, mungkin orang tua ini takut anaknya terpapar COVID-19, karena itulah anak ini diungsikan atau dipindahkan ke rumah omanya di pegunungan, karena di sana mungkin lebih baik keadaannya. Nah, ketika di sana Bapak Ibu, ya dia bersama dengan omanya, iya dia bermain, ya dan tidur bersama dengan omanya. Nah suatu malam Bapak Ibu, ya anak ini kepengen kencing, lalu dia bangunin omanya, omanya dengan agak sedikit malas, berat, ya buka matanya, lalu bertanya sambil merem matanya, ada apa cu? Lalu anak ini bilang, Oma saya mau nyanyi. Cu, udah malam, jangan nyanyi, besok aja. Oma, saya mau nyanyi, kata cucunya ini. Lalu bilang, ya cu, tapi pelan-pelan cu ya, jangan sampai keras-keras nanti membangunkan orang. Lalu tiba-tiba omanya kaget. Iya, kenapa? Karena ada tiba-tiba kupingnya, iya ada air dan agak sedikit anget. Ternyata, Bapak Ibu, cucunya ini kencing di telinga omanya. Nah, besoknya
Iya, ditanya, kenapa kamu kencing di kuping Oma? Lalu anak ini bilang, Oma, saya kan sudah bilang saya mau nyanyi. Nah, omanya bingung. Lalu omanya bertanya kepada orang tuanya melalui telepon, kenapa anak ini malam-malam mau nyanyi dan tiba-tiba kencing? Lalu dijelaskanlah, iya ibu, emang saya bilang kepada anak kita ini, anak saya ini, ya kalau mau kencing, sering kali kalau mau kencing teriak-teriak. Ketika ada tamu, ada orang, itu sangat mengganggu. Karena itulah dikasih tahu, kamu kalau mau kencing, bilangnya nyanyi, lebih dengar lebih enak. Nah, si Oma nggak tahu. Ketika dia tidur dengan cucunya ini pengen kencing, lalu dibilang, Oma saya mau nyanyi. Maka akhirnya kencinglah di kuping omanya. Ya Bapak Ibu, ini pelajaran untuk setiap kita. Ya, kita didiklah anak dengan baik, dengan benar, ya, sehingga anak itu jadi mengerti. Ya, kalau Bapak Ibu ya berdua atau bersama dengan lain bilang, didik anak yang benar, jangan sampai salah. Nanti anaknya jadi kencing di telinga. Itu joke. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami secara online, tapi kami tahu Tuhan hadir. Urapi kami semua di dimanapun kami berada, biar kami menangkap pesan Tuhan hari ini. Isi hati Tuhan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kan kami Tuhan diberi kemenangan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang hamba sampaikan, semua berserah pada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan November, iya, di mana Tuhan waktu berjalan terus dan Tuhan memberikan tema untuk setiap kita, gerejanya, di mana tema ini yang mengingatkan setiap kita dan mungkin menyadarkan setiap kita kalau kita lupa, ya, bahwa kita adalah umat pemenang. Dikatakan di Roma 8, Bapak Ibu, Roma 8 ayat ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita, saya, Bapak Saudara semua di mana berada, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada yang menang. Kita lebih daripada seorang pemenang Bapak Ibu. Tuhan sudah menyiapkan kita atau Tuhan sudah menjadikan kita adalah orang-orang yang menang. Dikatakan sini oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia, oleh Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, maka kita menjadi orang-orang yang menang. Orang yang lebih daripada menang Bapak Ibu. Tuhan tahu kondisi kita saat ini masih belum pulih keadaan. Ya, perekonomian masih belum baik Bapak Ibu. Tuhan tahu kondisi setiap anak-anaknya. Banyak yang kena dampak akibat pandemi COVID-19 ini. Ya, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dan banyak hal seperti itu. Ya, karena itulah Tuhan berikan tema untuk kita semua anak-anak Tuhan, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada menang. Amin. Menang terhadap apa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat 35 sampai 36 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami adalah dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Firman Tuhan sangat jelas sekali berkata, Bapak Ibu, di ayat ke-35-36, ya, bahwa penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahkan dikatakan bahaya maut, ya, di sepanjang hari. Saya percaya itu semua pasti kita alami. Itu keadaannya mungkin di sekitar kita. Dan kita akan pasti alami. Kita dianiaya, kita ditindas, kita mengalami kesesakan, penganiayaan dan sebagainya Bapak Ibu. Sebagai manusia saya percaya kita pasti akan mengalami itu semua. Ini kondisi yang tidak bisa kita hilangkan. Itu akan terjadi setiap kita. Kita tertindas, kita teraniaya, kita tertekan, begitu banyak persoalan, begitu banyak kekhawatiran membuat kita akhirnya tidak bisa bergerak dengan baik. Itu semua pasti kita alamin. Tapi Tuhan berkata, kita bisa melewati itu semua. Sebab kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Jadi itu semua Bapak Ibu, saya mengatakan,
ya kita akan bisa lalui. Kenapa? Sebab kita adalah orang-orang yang menang terhadap itu semua. Amin. Oleh karena Dia, karena siapa? Karena Yesus mengasihi setiap kita, maka kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Orang yang menang bukan berarti orang yang tidak pernah kalah, Bapak Ibu. Tuhan menjadikan setiap kita pemenang. Bukan berarti kita tiba-tiba menjadi super full, menjadi seperti Superman atau Wonder Woman atau Captain America yang dipukul, tidak pernah berdarah, tidak pernah patah tulangnya, tidak pernah benjol seperti itu. Enggak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita tetap seperti ini, ya. Tapi ya kita seperti inilah. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menang. Ini yang juga Paulus sampaikan, Bapak Ibu. Ya, dalam kelemahanku lah, kata Paulus, ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Justru dalam kelemahan lah, Bapak Ibu, ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan mau dalam kondisi kita saat seperti ini, mungkin dalam tertekan, dalam kondisi tidak baik, ya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menang. Artinya apa? Kita harus bangkit. Kenapa? Sebab Tuhan yang memberikan kita kekuatan, pertolongan, dan kita kemenangan. Amin. Karena Dia, karena Yesuslah, maka kita menjadi orang-orang yang menang. Nah, ada 3 hal, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, yang hari ini saya akan share, Bapak Ibu, yang kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan di ayat ke-31 dari Roma 8, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kunci yang pertama yang buat kita yakin, Bapak Ibu, ya, siapakah yang akan melawan kita bila Allah di pihak kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita, Bapak Ibu? Allah pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa, itu ada bersama dengan kita. Bahkan firman Tuhan yang mencatat di Perjanjian Lama, ya, ketika bangsa Israel berperang, bangsa Israel selalu menang ketika Tuhan bersama dengan mereka. Tapi ketika Tuhan meninggalkan mereka karena mereka berbuat kesalahan, mereka berbuat dosa, akibatnya apa? Mereka kalah dalam peperangan. Walaupun mungkin musuh yang mereka hadapi itu enggak banyak jumlahnya, kalah dengan bangsa Israel jumlahnya, tapi kenyataannya mereka kalah sebab Tuhan enggak bersama dengan mereka. Tapi ketika Tuhan bersama dengan bangsa Israel, setiap peperangan bangsa Israel selalu menangkan. Demikian juga Bapak Ibu. Iya, Tuhan di pihak setiap kita. Tuhan bersama dengan kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Siapa yang kita perlu takuti, Bapak Ibu? Tidak ada, Bapak Ibu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu bersama dengan kita. Allah Immanuel mencari setiap kita. Saya percaya kalau Dia bersama dengan kita, Dia nggak tinggal diam melihat kita dalam kesusahan. Dia nggak tinggal diam melihat kita dalam kesulitan dan dalam penderitaan. Dia pasti turun tangan dan menolong setiap kita. Kenapa? Sebab Allah di pihak kita. Bukan firman Tuhan berkata pada bangsa Israel, aku yang berperang menghadapi musuh-musuhmu. Jadi Bapak Ibu, Allah yang berperang terhadap setiap masalah kita, pergumulan kita, dan Tuhan berikan kita kemenangan. Saat ini Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi yang mungkin lemah, kita hopeless, mungkin gak ada harapan, kita gak tahu apa kita perbuat, bahkan hari ini percayalah, ada Allah di pihak setiap kita. Dan bahkan Allah berperang melawan setiap masalah pergumulan kita. Amin Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu bahwa Allah di pihak kita. Pastikan Bapak Ibu Allah bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu di Roma 8 ayat ke-7 sampai ke-8 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu ayat ke-8-nya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya apa? Allah tidak ada lagi di pihak mereka atau orang-orang hidup di dalam daging. Coba koreksi kita saat ini Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan kita? Siapa yang berkuasa hidup kita? Keinginan daging atau keinginan daripada roh? Kalau keinginan kita daging yang berkuasa, hidup kita dituntun oleh daging Bapak Ibu, maka kita nggak berkenan kepada Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, keinginan daging adalah perseteruan dengan Tuhan. Artinya apa? Lawan daripada Tuhan, musuh daripada Tuhan. Kalau kita hidup dalam kedagingan kita, Allah nggak berpihak sama kita. Allah nggak bersama dengan kita. Koreksi hidup kita Bapak Ibu saat ini. Siapa yang menuntun kita saat ini? Daging atau roh? Siapa yang berkuasa?
Bapak Ibu masih dalam Tuhan Yesus, setiap kita adalah orang yang berdosa. Dari hati manusia timbul keinginan ya berbuat jahat. Itu akibat daripada dosa. Daging berkuasa untuk itu semua Bapak Ibu. Karena kalau kita menuruti keinginan daging, maka Allah enggak lagi bersama dengan kita. Bahkan Allah menjadi seteruh kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pastikan Bapak Ibu ya kehidupan kita enggak dikuasai oleh daging. Sehingga Allah di pihak setiap kita. Dan kalau di pihak setiap kita, siapa yang menjadi lawan kita, setiap apa menjadi beban kita, Tuhan yang mengangkat Bapak Ibu. Dia akan berikan kita kelegaan dan kelepasan Bapak Ibu. Pastikan Allah di pihak setiap kita. Hiduplah jangan oleh kedagingan. Hiduplah dituntun oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua Bapak Ibu. Hal kedua yang kita pasti ia menjadi pemenang dikatakan di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dikatakan, ia bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang kedua, kunci yang buat kita yakin bahwa kita menjadi umat menang. Kenapa? Sebab Allah berikan karunia kepada setiap kita. Kalau Tuhan aja mau mati di kayu salib untuk setiap kita, Dia rindu kita hidup di dalam anugerahnya kasih Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan, memberikan kepada setiap kita segala karunia yang kita butuhkan. Karunia Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus akan menuntun kita, memimpin kita berjalan di dalam janji-janjinya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Karunia Bapak Ibu akan Tuhan berikan. Karunia tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Karunia Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang Tuhan mau berikan atau orang yang Tuhan kasihi. Suatu ketika Bapak Ibu, Petrus didatangi oleh Simon di Samaria. Simon berkata, ketika dia melihat Petrus melakukan mukjizat, banyak karunia dilakukan oleh Petrus, maka Simon ingin meminta karunia tersebut. Lalu dia bilang, aku mau bayar karunia tersebut. Dikatakan Bapak Ibu di Kisah Rasul 8 ayat 20, tetapi Petrus berkata kepada Simon, binasalah kiranya uang itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Petrus mencela Simon karena Simon pikir dia bisa membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah itu nggak bisa dibeli oleh uang. Karunia Allah lah karunia yang Tuhan berikan pada orang yang dikasihi Tuhan. Dengan karunia inilah Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, maka karunia ini akan menuntun setiap kita orang yang dikasih kepercayaan dapat karunia ini berjalan kepada kebenaran firman Tuhan, kepada janjinya Tuhan. Amin. Jadi karunia tersedia untuk setiap kita semua. Karunia apa yang kita butuhkan Bapak Ibu? Karunia dalam bekerja, Tuhan masih memberikan kita pekerja yang bagaimana kita bisa memberikan Tuhan hikmat. Kita bisa kerja dengan baik. Aholiab, Bizalel, diberikan karunia untuk bisa mengerti bagaimana membuat bait Allah seperti apa yang Tuhan mau. Demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Nuh pun juga ada karunia yang Tuhan berikan kepada Nuh membuat batra. Demikian setiap kita Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan saat ini dalam kita bekerja, Tuhan masih memberikan kita karunia untuk kita bekerja dengan baik. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu memiliki jalan buntu atau belum memiliki pekerjaan akibat pandemi, Bapak Ibu minta karunia pada Tuhan. Kita harus minta karunia pada Tuhan. Dan karunia inilah Bapak Ibu, kita akan bisa mengerti dan kita bisa akan mendapatkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia akan buka jalan Bapak Ibu untuk setiap kita. Kita akan mendapatkan apa yang menjadi pergumulan kita dan semua dilepaskan Bapak Ibu. Jadi yang kedua, kunci yang kedua Bapak Ibu, karunia Tuhan siapkan untuk setiap kita Bapak Ibu. Dengan karunia inilah kita bisa menjadi orang-orang yang menang seperti apa yang Tuhan mau. Salomo Bapak Ibu ketika menghadapi persoalan, ketika ada dua orang ibu datang membawa satu bayi dan mereka memperebutkan bayi ini, Bapak Ibu, karunia Allah, karunia hikmat turun kepada Salomo. Sehingga Salomo bisa memecahkan masalah. Yang mana ibu yang benar daripada bayi ini, Bapak Ibu. Ini yang juga harus kita minta saat ini. Untuk kita menjadi seorang pemenang, kita perlu karunia daripada Tuhan.
Kita perlu karunia. Karunia inilah akan menuntun kita, memimpin kita untuk kita berjalan ya dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dapat menang. Amin. Apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini? Karunia apa? Karena untuk bekerja, karena untuk mendapatkan sesuatu, ya usaha atau hikmat pun juga Bapak Ibu akan dapatkan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kalau saya boleh bersaksi, ya Bapak Ibu, dulu awal mula saya bukan seorang hamba Tuhan, iya. Tapi puji Tuhan, iya Tuhan panggil saya Bapak Ibu, iya jadi hamba Tuhan. Kemudian Tuhan berikan karunia-karunia yang baru sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar Bapak Ibu, iya. Dan Tuhan berikan karunia kepada saya untuk saya bisa boleh mengajar dengan baik. Ketika saya menghadapi banyak murid, kelas-kelas pengajaran Bapak Ibu, banyak murid-murid yang bertanya, pada awal mulanya saya bingung, ya. Tapi Tuhan berikan saya hikmat, ya karunia untuk saya bisa menjawab semua apa yang ditanyakan oleh mereka. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita perlu karunia untuk kita menjadi pemenang. Akhirnya saya bisa melalui saat ini, Bapak Ibu, semuanya karena penyertaan Tuhan, ada karunia yang Tuhan berikan. Amin. Jadi yang kedua Bapak Ibu, ada karunia yang Tuhan berikan. Dan banyak karunia Tuhan berikan apa yang kita mau Bapak Ibu. Dan Tuhan berikan free sebagai anak-anaknya pada Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus, kucing ketiga yang buat kita yakin bahwa kita adalah pemenang. Dikatakan Bapak Ibu di ayat ke-34 dari Roma 8. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang buat kita percaya dan harus yakin Bapak Ibu. Kenapa? Sebab ada Kristus Yesus di sorga yang menjadi pembela bagi setiap kita. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi pembela, pengantara antara kita dengan Bapa. Apa yang kita doakan, kita pergumulkan Bapak Ibu, ada Tuhan yang jadi pengantara, bahkan pembela setiap kita. Kalau kita mungkin jatuh dalam dosa Bapak Ibu, ya saat kita minta ampun sama Tuhan Bapak Ibu, maka ada pembela kita di sorga. Tuhan Yesus akan bilang kepada Bapa, Bapa engkau lihat, iya anakmu, dia sudah minta ampun, dia anakmu yang sudah aku tebus dengan darahku. Saya percaya ada pengampunan Tuhan. Pada saat kita mengakui dosa kita Bapak Ibu, ya agar pengantara di sorga yang menjadi pengantara kita dengan Bapa dan bela setiap kita, Tuhan Yesus. Ada pembela setiap kita Bapak Ibu. Apapun juga pergumulan Bapak Ibu, ya bawa di dalam doa. Ada pembela kita, ada pengantara kita di sorga yang akan membela setiap kita, ya kepada Bapa di sorga. Kalau saya bicara dengan anak saya waktu ketika masih kecil, saya selalu menjaga dia. Membela dia ketika mungkin ada sesuatu yang mencelakakan. Kalau ingin menyeberang, saya selalu menjaga dia ya supaya dia aman. Saya membela anak saya dari apapun juga. Saya bagi manusia akan seperti itu. Apalagi Bapak di sorga, dia akan membela anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu mau setia, taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dia akan membela. Ada Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa yang siap membela anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, saat ini apa pergumulan Bapak Ibu? Datang kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Ada Allah, Yesus Kristus yang membawa doa kita, dihantarkan kepada Bapa di sorga. Apapun juga dosa kita, datang kepada Tuhan, minta ampun, maka ada pembela yang membela kita setiap kita. Bapak Ibu, dosa apapun juga yang kita lakukan, seperti apapun juga dosa yang kita lakukan, kalau kita datang minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap kita. Karena ada Yesus yang membela setiap kita. Amin. 3 hal ini Bapak Ibu yang kita mesti tangkap. Yang kita percayai yang buat kita jadi pemenang. Yang pertama, ada Allah di pihak kita. Yang kedua, ada karunia-karunia yang akan Tuhan berikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, ada Allah membela kita di sorga Bapak Ibu dari setiap pelanggaran kesalahan setiap kita. Amin. Kita menjadi orang yang menang oleh karena dia, Yesus. Karena dia mengasihi setiap kita. Kita menjadi pemenang karena Yesus mengasihi setiap kita. Nah, bagaimana respon kita Bapak Ibu terhadap kasihnya Tuhan yang menjadi kita orang-orang yang pemenang. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu di Yohanes 15 ayat ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Yesus, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Bapak Ibu, inilah respon yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk meresponi kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan, pengorbanan di kayu salib. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Saat kita tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita umat pemenang. Amin. Tapi saat kita keluar Bapak Ibu dari kasih-Nya Tuhan, kita akan menjadi orang yang menang, tapi menjadi orang-orang yang kalah Bapak Ibu. Orang-orang yang gagal Bapak Ibu. Umat pemenang adalah orang yang tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun juga, kuasa apapun juga, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, kasih Kristus menyertai setiap kita. Masalah Bapak Ibu, bukannya siapa juga yang memisahkan kita, tapi seringkali kita sendiri yang memisahkan diri kita daripada kasih-Nya Kristus. Akibatnya apa? Kita menjadi orang-orang yang kalah. Tidak ada yang bisa memisahkan setiap kita, tapi kita sendiri yang seringkali kita keluar dari kasih-Nya Kristus. Kita kepahitan, kita sakit hati, kita benci, kita iri hati, Bapak Ibu. Itu waktunya, itulah dimana kita saatnya kita sedang keluar dari kasih-Nya Tuhan. Dan kalau kita seperti itu Bapak Ibu, artinya apa? Kita bukan jadi orang-orang yang menang. Ya kita doa sama Tuhan, pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, kita sakit hati sama Tuhan, kepahitan sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok saya seperti ini? Saya sudah beribadah sungguh-sungguh, saya sudah berdoa sungguh-sungguh, saya sudah ngikut kegiatan di gereja pada saat dulu sebelum PSBB, ya saya sudah ngikut komsel, ikut live, ikut cool, tapi kenapa pendeta gak pernah habis? Ya saya kecewa dengan suami saya tuh bukan suami yang saya idam-idamkan, suami yang bertanggung jawab, suami yang malas, atau mungkin suami juga mengeluh kepada istrinya, saya tuh tidak bisa apa-apa, bisa hanya di rumah saja, gak bisa menolong. Ya akhirnya kecewa, kenapa Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Saat itulah saya mau katakan kita keluar daripada kasih-Nya Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan menjadikan kita orang-orang yang menang. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong setiap kita. Tidak pernah terlambat, juga tidak pernah terlalu cepat. Amin. Tapi pastikan Bapak Ibu, kita tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Nah, orang tinggal dalam kasih Tuhan, dikatakan Bapak Ibu, di Yohanes 14 ayat ke-15. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu. Mungkin tidak enak bagi daging kita, tapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan semuanya apa yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, jangan keluar dari kasih Tuhan. Lakukan semua perintah yang Tuhan berikan. Amin. Maka saya percaya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang pemenang. Itu akan terjadi digenapi setiap kita. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan datang ke dunia untuk memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan datang akan mati ke salib untuk setiap kita, menjadikan kita orang-orang yang menang dan kita hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Saat ini Bapak Ibu, yuk kita mari koreksi hidupan kita. Kalau saat ini kita mungkin belum menjadi orang-orang yang menang dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Iya, kita belum menjadi mungkin seperti apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Iya, mari kita saat ini bertobat sama Tuhan. Dalam kelemahanku lah, kata Paulus, kuasa Tuhan dinyatakan. Saat inilah, iya kita koreksi. Saat inilah Tuhan menyatakan bahwa kita orang yang menang dan kita harus bangkit. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan menjadi orang yang menang. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Angkat tangan Bapak Saudara semua. Kalau saat ini Bapak Ibu punya pergumulan, dia punya masalah dan diingatkan. Iya kalau hari ini Bapak Ibu punya pelanggaran, ya sehingga Allah belum menjadikan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Yuk datang bertobat. Saya berdoa, Tuhan Engkau lihat hati anak-anak-Mu. Anak-anak mungkin saat ini punya beban masalah sehingga mereka keluar dari kasih-Nya Tuhan. Mereka gak lagi percaya sama Tuhan. Saat ini berdoa, Tuhan ampuni setiap mereka. Pulihkan kembali setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan jadikan mereka kembali orang-orang yang menang Tuhan.
Bapak terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami adalah anak-anak-Mu yang Kau sudah jadikan orang-orang yang menang. Kami percaya Tuhan, masalah, kondisi, penindasan, aniaya, apapun juga maut, kami percaya Tuhan kami akan sanggup mengatasi semuanya itu. Karena Allah memberikan kami kekuatan, karena kami adalah orang-orang yang menang. Terima kasih Bapak, dan biar kami tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Meminta karunia-Mu Tuhan, untuk kami boleh berjalan di hari ke depan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga janji lagi dapat setiap kami semua. Dan kami percaya Allah di pihak kami dan Allah berperang bersama dengan kami. Tuhan meteraikan firman-Mu di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang pemenang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sejenak kita mau merenungkan kebaikan Tuhan untuk karya keselamatan di kayu salib. Seharusnya kitalah disalibkan di kayu salib karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Tapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa turun ke dunia menjadi manusia dan mau memberikan diri mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kesalahan setiap kita semua. Kalau saat ini Bapak Ibu diingatkan masih ada dosa atau pelanggaran yang belum bereskan, mari datang kepada Tuhan. Bereskan dosa Bapak Ibu, minta pengampunan daripada Tuhan. Minta hari ini curahkan darah Yesus membasuh setiap Bapak Ibu saudara semua, sehingga Bapak Ibu layak dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat Bapak Ibu menerima penjamuan kudus ini, Bapak Ibu menerima dengan benar dan layak, dan kita benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Penjamuan kudus ini adalah perjamuan yang disadakan dengan murid-muridnya 2000 tahun lalu. Dan saat ini Tuhan melakukan bersama dengan setiap kita sebagai murid-murid Kristus dengan iman percaya kita. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan kita tinggi-tinggi merupakan darah Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan diam, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak terima kasih. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang boleh diadakan pada hari ini Tuhan. Kami percaya oleh perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau tinggal dalam kehidupan kami dan kami tinggal di dalam Engkau.
Engkau Bapa dan kami anak-Mu, kami boleh bersama-sama Tuhan melangkah Tuhan. Dan Engkau menuntun kami berjalan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan genap atas setiap kami semua. Dan kami adalah orang-orang yang lebih dari dapat menang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, kami alaskan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing
atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Ya, Bapak Ibu Tuhan Yesus, yuk kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening yang kita sudah berikan, atau bisa juga Bapak Ibu scan di QR barcode yang kita sudah siapkan juga. Ya Bapak Ibu, mari angkat tangan kita. Setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan persembahan selesai ibadah ini. Tuhan, terima kasih sebentar kami akan memberikan persembahan. Bapak berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu. Dan berkati anak berkat yang berlimpah-limpah-limpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kalau kami akan berpisah, kami buka hati kami angkat tangan kami. Dan biar kiranya pada hari ini, berkat anugerah, kasih yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik secara materi, jasmani, berkat secara rohani, dicurahkan Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal yang terkasih juru selamat setiap kita, dalam penyertaan, penghiburan, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, amin. Ya, Tuhan berkati saudara semua. wadah baru bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang membutuhkan dukungan doa
bisa mengirimkan poin-poin doa Anda ke WhatsApp hotline gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.